Jangan lupa kakek dong. Assalamualaikum. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar sama-sama penyelesaian siklus akuntansi perusahaan jasa pada studi kasus CV Round Indonesia ke aplikasi akuntansi, yaitu aplikasi Mayop. Sekarang, sebelum kita mulai, kalian buka dulu halaman soal pada bagian data-data atau identitas perusahaannya. Ya, di situ ada nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor fax email, dan ada alamat emailnya juga. CV Round Indonesia ini bergerak di perusahaan jasa penyewaan transportasi angkutan darat dan dijalankan oleh dua bersaudara, yaitu Habib Prawiga dan Tiara Sani. Sebelum mulai, kalian harus pastikan bahwa kalian sudah menginstal aplikasi Mayop. Mayop versi berapapun itu boleh ya. Sekarang kita buka aplikasi Mayopnya. Setelah kalian double klik, nanti kalian akan dihadapkan pada menu welcome to Mayop Accounting ini ya. Kita ada 5 menu welcome, yaitu ada open, create, explore, what's new, dan exit. Yang masing-masing ini punya fungsinya masing-masing. Open your company file itu artinya kalian akan membuka file perusahaan yang sudah pernah kalian buat. Kalau create berarti itu digunakan untuk membuat atau menulis ya, membuat file perusahaan baru. Terus explore the sample company artinya kalian ingin melihat contoh-contoh perusahaan yang sudah disiapkan oleh Mayop Accounting. Lalu ada what's new, ini adalah informasi apa sih yang baru dari program Mayop yang terupdate ini. Yang terakhir adalah exit untuk kita keluar dari aplikasi Mayop. Berhubung CV Round Indonesia ini baru pertama kali kita buat, jadi kita akan memilih menu yang create. Oke, pertama kalian pilih menu create. Lalu di sini akan dihadapkan dengan tampilan Welcome to Mayop Assistant ya. Ini hanya introduction atau perkenalan saja. Kalian boleh next. Setelah diklik next, kalian akan dihadapkan pada jendela Company Information. Di sini kalian tinggal isi aja data-data atau identitas perusahaan kalian. Di sini serial numbernya kalian bisa kosongin aja karena serial number diinput kalau kalian beli Mayop yang berbayar. Oke, sekarang kita input dulu identitas perusahaannya, company name-nya CV Round Indonesia. Lalu address-nya ada di Jalan Ahmad Yani 23 Padang Panjang, Sumatera Barat. Lalu nomor teleponnya kalian input 0752 223 344 dan nomor faxnya juga kalian input 0752 223345. Lalu email addressnya juga kalian boleh input roundindonesiajaya@gmail.com. Nah, setelah diinput semua identitas perusahaannya, kalian bisa pilih next. Oke, setelah pilih next, kalian akan dihadapkan dengan tab Company Information. Artinya, ini adalah informasi akuntansi perusahaan kalian. Di sini ada 4 yang harus kalian isi. Ada current financial year, ada last month financial year, dan conversion month, juga number of accounting period. Current financial year artinya tahun terakhir kalian akan menjalankan periode akuntansinya atau periode akuntansi yang akan kalian input pertama kali di Mayop. Lalu last month financial year adalah bulan terakhir dari tahun akuntansi kalian. Terus conversion month ini adalah
Bulan konversi artinya bulan di mana kalian mau pindah dari manual ke komputer. Artinya kalian pertama kali input di komputer itu bulan apa. Kalau misalnya bulan September berarti conversion month-nya di September. Tapi di CP Round Indonesia ini kalau kalian cek ke bagian transaksinya, di bukti-bukti transaksi, coba kalian buka dulu. Ya, di bukti-bukti transaksi semuanya adalah transaksi dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember tahunnya 2021. Maka di current financial year pertama, kalian lihat current financial year-nya, kalian isi tahun 2021. Last month financial year-nya dia menggunakan 12 bulan periode ya. Di bawah identitas perusahaan kalian bisa lihat di situ ada periode akuntansi tahunannya dari 1 Januari sampai 31 Desember dibagi dalam 12 periode bulanan. Jadi di sininya tetap Desember. Conversion month. Nah, conversion month ini artinya kita baru mau input transaksi ke Mayop itu bulan apa sih? Kan tadi di sini sudah dijelaskan ya, transaksinya semuanya adalah di bulan Desember. Maka conversion month-nya ini juga ada di Desember. Jadi kalian ganti di sini jadi Desember. Number of accounting period-nya sudah jelas dibagi dalam 12 periode bulanan. Jadi kita di sini pilihnya yang 12. Kalau sudah diisi semua, kalian bisa klik next. Oke, setelah tadi kita setting informasi akuntansinya, sekarang kalian akan dihadapkan pada 3 pilihan bagaimana kalian mau membangun atau mengisi atau menginput rekening akun. Rekening akun itu adalah akun-akun yang nantinya akan kalian gunakan di dalam transaksi. Kalau kalian lihat 2 halaman setelah halaman identitas perusahaan ya, ada tabel daftar nama akun. Nah, ini adalah account list ya. Kalau di Mayop kita bilangnya adalah account list. Ini adalah akun list perusahaan kalian. Di sini kalian dihadapkan pada 3 pilihan. Kalian mau start with the one list of provided by Mayop, maksudnya memulainya dengan salah satu list yang sudah disediakan oleh Mayop, atau yang nomor 2, kalian mau impor list akun yang sudah kalian buat sendiri, atau yang ketiga, kalian mau bikin sendiri akun Mayop nanti setelah selesai setup perusahaannya. Yang ke-1 ini biasanya dia sudah ada langsung banyak, tapi pasti akan ada beberapa akun yang berbeda dengan akun kita ya. Jadi kita butuh perhatian khusus. Terus yang kedua, I would like to import. Ini biasanya hanya beberapa akun yang krusial saja, artinya akun yang sudah memang tidak bisa diotak-atik lagi di Mayop yang akan disediakan. Nah, kalau untuk I build to my account list sebenarnya sama kayak yang nomor 1, hanya kalau yang I build to my yang I build ini dia hanya akun-akun inti. Jadi kalau misalnya aset dia hanya ada akun kas, piutang, sama beberapa akun default atau settingan dari Mayopnya. Terus kalau bagian di liabilities dia ada long term atau hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Lalu untuk income itu jadi hanya akun-akun umumnya saja. Tapi ini juga maksudnya banyak ya, banyak banget akun yang akan disediakan oleh Mayop. Untuk meminimalisir nanti ada akun yang sama atau nomor akun yang sama, kita pilihnya yang nomor 2 saja. Ya, karena dia adalah list yang paling sedikit disediakan oleh Mayopnya. Setelah kalian pilih nomor 2, kalian bisa klik next. Oke. Di sini kalian akan ditanya ya, di sini ada tombol change. Ini adalah untuk menyimpan data perusahaan kalian. Paling aman, kalian harus simpan data perusahaan kalian di folder selain folder program. Artinya, yang kalau misalnya kita biasa install program, itu kan adanya di drive C. Ya, di drive C lalu di program files. Nah,
Ini kan juga sama ya, di drive C, lalu ada di accounting 17. Nah, kenapa saya bilang harus di selain folder untuk instalasi program? Karena nanti saat kalau misal komputer kalian rusak atau ada sesuatu yang tidak beres dengan komputernya sehingga komputernya harus diinstal ulang, semua program yang ada di drive C ini, semua datanya pasti akan ikut diinstal ulang. Jadi akan dihapus lalu dimasukkan lagi. Tapi data-data yang kita create sendiri tidak akan ikut dimasukkan. Hanya data-data yang dari programnya saja. Makanya itu adalah sangat-sangat tidak disarankan ya, disarankan di luar folder selain C supaya data kalian tetap aman, ada di hard disk tapi tidak ikut terinstall ulang. Tapi karena kita hanya menggunakan sementara saja, kalian boleh taruh di C. Tapi kalau misalnya nanti suatu hari nanti kalian kerja di sebuah perusahaan, tolong jangan simpan data-data penting kalian di drive C, oke? Terus setelah itu kalian pilih next. Oh ya, untuk cara simpennya kalian tinggal pilih change, terus di sini nanti ada itu ya, drive yang kalian simpan di komputernya, kalian bisa pilih. Di sini kebetulan saya punya 2, ada drive D dan drive E. Semuanya bisa untuk penyimpanan, jadi kalian bisa pilih di mana saja. Boleh drive D, boleh drive E, selain drive C yang ada di komputer kalian. Kalau kalian mau disimpan di drive D, tinggal di drive D. Di sini tinggal tulis namanya, kalian tinggal pilih save. Nanti di sini sudah berubah, gitu ya. Nah, sekarang kalian kalau sudah pilih, kalian bisa klik next. Tadi setelah ada sedikit loading, kita dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu setup assistant dan command center. Lebih enak sebenarnya semuanya sebenarnya sama. Kalau setup assistant itu biasanya customize ya, jadi intinya dari Mayap disediakan tahapan-tahapannya, tapi agar lebih cepat kita klik ke command center aja. Oke, itu tadi adalah tahapan bagaimana caranya kita membuat data perusahaan baru, dan sekarang data perusahaan kita sudah terbentuk dan siap untuk digunakan. Tapi di sini masih kosong ya, kita masih harus input customer, masih input data supplier, masih input data akun list kita yang tadi belum sempat dimasuk-masukin. Terus untuk barang-barang juga kan kita belum ada masukin barang yang dijual atau dibeli, itu jadi harus ada tahapan-tahapannya, tapi nanti di video yang lain. Jadi terima kasih sudah menyimak, semoga apa yang tadi saya jelaskan mengenai pembuatan perusahaan baru itu ada sangat jelas, atau kalau misalnya belum jelas kalian boleh tanya di kolom komen atau boleh tanya di IG saja, atau kalau khusus untuk murid-murid saya bisa WA saya di nomor yang biasanya. Jadi nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, subscribe supaya saya semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum.